Yang dimana di episode sebelumnya, kita telah melihat Xiaoyan yang diserang oleh Old Mugu di kota Pil. Untung saja Xiaoyan diselamatkan oleh teman gurunya yang sangat kuat. Selalu itu dia meminta Xiaoyan datang ke Menara Pil. Singkat cerita esok hari tiba Xiaoyan tiba di Menara Pil. Menara Pil singkat cerita Xiaoyan pun tiba di sebuah aula. Dia pun melihat ada sosok tua yang berada di dalam ruangan tersebut, merasakan ada sesuatu aneh kepada pria tersebut, dia tidak bisa merasakan kekuatan spiritualnya. Seperti dugaanku, ketua Menara Pil sangat hebat, dia pun langsung memberikan hormat. Junior Xiaoyan memberikan salam kepada kepala asosiasi. Namun ketika pria itu menoleh dan dia mengatakan, anak muda kamu salah orang, dan tiba-tiba muncul seseorang di belakangnya. Dia pun tertawa, bocah, bukankah kita sudah pernah bertemu, apakah kamu sudah lupa? Xiaoyan pun sangat terkejut, ternyata dia telah salah orang dan dia pun melihat orang tersebut, dia mirip seperti dua senior lainnya. Dia pun langsung meminta maaf atas kelancangan dirinya, tidak mengenali pemimpin dari Pil Tower ini. Xiaoyan, kamu benar-benar sangat hebat, aku telah mendengar cerita-cerita tentangmu. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya setelah mendengar tawa tua itu. Senior benar-benar tahu cara bercanda, aku tidak bercanda. Kamu telah mencapai tingkat alkemis tingkat ke-7, tingkat tinggi pada usia muda. Jumlah orang yang dapat mencapai ini di seluruh benua dapat dihitung dengan jari seseorang. Aku yang dulu dipanggil Xuan Kongzi, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggil aku Xuan Tua. Saat itu, aku adalah teman dekat gurumu, Yao Chen, saat kami di sekolah STM. Kemudian kita pun diperlihatkan masa lalu tentang Xuan Kongji dan juga Xiaoyan. Yang dimana Xuan Kongzi pun dia mencoba untuk mengambil Shonin tingkat. Namun benda itu dengan mudah dimenangkan oleh Guru Xiaoyan. Guru Xiaoyan pun mengatakan, adik Kongkong, aku sudah mengikutimu sejak tadi. Aku sedih kau tidak menyadari sama sekali ini ikan yang sangat jelek. Kemudian Xuan Kongji pun mengatakan dengan marah, Yao Chen, apa kamu bilang Kongkong jangan seenaknya memberi nama panggilan? Baguslah kalau ada di sini, sebelumnya aku kalah karena keceborohanku. Tapi kali ini aku pasti akan menang. Guru Xiaoyan mengatakan, lupakan saja berlatih 500 tahun sekalipun kau tidak akan menang dariku. Hehehe, aku kemari untuk mengucapkan perpisahan, aku akan menjelajahi reruntuhan kuno dan besok aku akan berangkat. Jadi aku sudah tidak bisa bermain denganmu lagi, Kongkong. Xuan Kongji pun sangat terkejut mendengar perkataan ini, apa kamu benar-benar akan pergi? Guru Xiaoyan mengatakan ini adalah hadiah perpisahanku kepadamu, dia pun memberikan sebuah gulungan. Xuan Kongji pun mengatakan, apa yang kau bilang kamu pergi ke runtuhan kuno, bukankah itu sangat berbahaya, sudah banyak orang mati di sana, mengapa kamu mengambil resiko yang sangat besar itu? Bagaimana kalau kau urungkan niatmu, dengan kemampuan kita bisa menjadi kepala Menara Pil tidak lama lagi. Lalu kita bisa bersama-sama untuk memperkuat Menara Pil. Sejak itu aku berpisah dengan guru kamu. Tidak berlebihan jika kamu memanggil aku seperti itu. Dengan senang hati melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Dia berkata, tidak perlu bagi kamu memikirkan lagi tentang Sekte Xuan yang mendalam, yang telah membocorkan identitas kamu. Nanti kamu memiliki waktu yang pas untuk membalasnya. Kota Pil saat ini berada dalam periode yang kacau dan tegang karena masalah pertemuan Pil. Orang dari tadi malam telah menyembunyikan auranya dan penampilannya. Jati diri aku tidak dapat mencapai jangkauan ke tempat itu. Oleh karena itu, aku tidak dapat memastikan. Xuan Kongzi perlahan meminta maaf. Dia seharusnya Old Mugu. Xiaoyan ragu sejenak sebelum berbicara. Xuan Kongzi sedikit tercengang ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Namun, dia tidak tampak terlalu terkejut. Dia mengangguk pelan dan berkata, tidak heran dia datang mencarimu. Orang tua itu, orang-orang ini dari aula jiwa benar-benar tidak memungkinkan seseorang untuk merasakan ketenangan pikiran. Apakah Yao Chen saat ini berada di tangan Hall of Souls? Xiaoyan menarik sudut mulutnya dan segera mengangguk. Orang tua Yu selalu memiliki karakter yang bebas. Dia biasanya tidak suka membentuk kelompok atau faksi. Jika dia mendengarkanku saat itu dan menjadi kepala raksasa dari Pil Tower, dia tidak akan ditargetkan oleh Hall of Souls. Xuan Kongzi menarik nafas. Dia berkata, aku akan memberitahu yang lain untuk lebih memperhatikan masalah ini, dan aku akan memberitahu kamu jika aku memiliki informasi tentang Yao Chen. Terima kasih, Xuan Tua. Pengaruh Pil Tower tersebar di seluruh wilayah Central Plains. Jika mereka membantu pencarian Xiaoyan, dia secara alami akan menghadapi lebih sedikit masalah. Xuan Kongzi melambaikan tangannya dan berkata, The Hall of Souls dianggap sebagai musuh tersembunyi dari Pil Tower aku. Jumlah alkemis yang tak terbayangkan ditangkap oleh mereka setiap tahun. Namun, Menara Pil tidak dapat mengumumkan perang dengan Hall of Souls. Faksi ini jauh dari apa yang bisa kamu bayangkan. Xiaoyan diam-diam mengangguk. The Hall of Souls telah mampu bertahan di Central Plains selama bertahun-tahun.
Kelangsungan hidup ini secara alami tidak mungkin jika Hall of Souls tidak memiliki fondasi. Namun, hal yang di luar dugaan adalah bahkan Pil Tower takut pada faksi misterius ini. Pintu aula tiba-tiba terbuka sementara Xiao Yan merenungkan situasi. Segera, 3 angka perlahan berjalan masuk. Xiao Yan menoleh, dan kejutan melintas di matanya karena 2 orang di depan secara mengejutkan Cao Ying dan wanita muda dari klan dan bernama Dan Chen. Ada seorang pria berpakaian hitam di belakang Cao Ying dan Dan Chen. Penampilannya cukup tampan, dan dia mengobrol dan tersenyum dengan Cao Ying dan Dan Chen ketika dia memasuki aula. Sebuah lencana ada di dadanya. Di atasnya ada 7 bintang ungu emas cerah. Tier 7 alkemis kelas tinggi, Cao Ying dan Dan Xuan telah memperhatikan Xiao Yan ketika dia melihat mereka. Beberapa kejutan juga melintas di wajah mereka. Jelas, mereka terkejut Xiao Yan akan muncul di tempat ini. Guru, Cao Ying perlahan melangkah maju dan dengan hormat menyambut Xuan Kongzi. Kalian bertiga juga sudah tiba ya? Xuan Kongzi mengangkat kepalanya dan tersenyum kepada mereka bertiga. Setelah itu, matanya meluncur kembali ke Xiao Yan saat dia berkata, orang ini adalah juara dari 5 tes klan besar. Xiao Yan, aku pikir kamu semua sudah tahu itu. Bagaimana bisa kita tidak tahu? Nama Tuan Xiao Yan baru-baru ini menjadi topik hangat di kota Holyville. Cao Ying menutup mulutnya dan tertawa dengan cara yang indah. Sikapnya yang mempesona dan mempesona menyebabkan panas yang berapi-api, yang sulit ditemukan, melintas di mata pria berbaju hitam di sampingnya. Xiao Yan tidak peduli dengan kata-kata Cao Ying, dia dengan sopan tersenyum kepada mereka bertiga. Song Qing, aku sudah mendengar tentang kinerja Tuan Xiao Yan selama 5 tes klan besar, kamu benar-benar memenuhi reputasi kamu sekarang setelah kami bertemu. Pria berpakaian hitam itu perlahan melangkah maju, mengulurkan tangannya ke Xiao Yan, dan memujinya dengan senyum. Kamu telah memuji aku. Xiao Yan tersenyum. Tuan Xiao Yan, Song Qing adalah murid elder pertama dari Menara Pil. Selain itu, ia juga elder termuda di Menara Pil. Di masa depan, ia bahkan bisa menjadi 8 elder yang paling muda di Menara Pil. Kemampuannya tidak lebih miskin dari milikmu. Cao Ying memutar matanya dan tersenyum manis. Xiao Yan tersenyum, tetapi dia tidak banyak bicara. Penyihir ini, Cao Ying, memiliki karakter yang tidak dapat diprediksi. Jika dia ceroboh, dia akan dipermainkan olehnya. Baiklah. Karena kalian semua sudah saling mengenal satu sama lain, aku akan menyatakan niat aku memanggil kamu semua di sini. Masih ada beberapa hari lagi sampai pemilihan temu gathering. Xuan Kongzi berbicara dengan suara tenang. Karena masalah api 1000 pembakaran, pertemuan pil ini telah menarik cukup banyak faksi-faksi. Di antara mereka termasuk anggota dari Hall of Souls. Hall of Souls, Cao Ying dan 2 lainnya menjulurkan alis mereka dan dengan lembut mengulangi nama ini ketika mereka mendengarnya. Mata Xiao Yan sedikit berkedip, tapi dia tidak menjawab. Karena kami telah menyegel 3000 api pembakaran untuk jangka waktu yang lama, itu telah menjadi dendam terhadap Pil Tower. Jika dilepaskan, itu pasti akan menyerang Menara Pil sebagai balas dendam. Pada saat itu, Pil Tower pasti akan menderita kerugian besar. Xuan Kongzi menghela nafas lembut. Api-api 3000 ini sudah cukup cerdas setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, keliarannya sulit dijinakkan. My Pil Tower telah menggunakan semua taktik kami, tetapi kami tidak dapat menundanya. Selain itu, karena itu secara bertahap menyerap kekuatan dari bintang-bintang, segel kami kehilangan kemampuannya untuk menahannya. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Rencana Hall of Souls kali ini mungkin untuk menangkap api-api 3000. Tentu saja, jika mereka gagal melakukannya, mereka akan menghancurkan segel dan melepaskan api-api 3000. Pada saat itu, Tower Pil akan mengalami kerugian yang sangat besar. Itu juga akan menjadi nyaman bagi mereka untuk mengumpulkan tubuh spiritual. Api-api 3000 sangat kuat. Meskipun itu tidak termasuk dalam 5 besar di peringkat surgawi, kekuatannya cukup untuk menjadi peringkat di antara mereka. Karena mengumpulkan kekuatan bintang, api-api 3000 setara dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Karena itu, kita hanya bisa menyegelnya dan tidak dihancurkan itu. Siapapun yang mendapatkan api-api 3000 dan menundanya akan setara dengan kemampuan pemulihan yang tak tertandingi. Jika jenis api surgawi ini jatuh ke tangan Hall of Souls, pasti akan ada banyak masalah. Alasan aku memanggil kamu semua di sini adalah karena ini. Aku harap kamu bisa menghentikan Hall of Souls dari mendapatkan api-api 3000. Bagian dalam aula menjadi hening ketika semua orang mempelajari makam ekspresi Xuan Kongzi. Sesaat kemudian, Cao Ying akhirnya merajut alisnya dan berkata, Guru, karena kamu takut pada Hall of Souls, mengapa kamu tidak melarang mereka berpartisipasi? Pertama,
kita tidak tahu siapa di antara alkemis yang berpartisipasi dalam pil gathering adalah anggota Hall of Souls. Bahkan jika kita tahu, tidak mungkin bagi kita untuk menemukan alasan untuk menghentikan mereka karena aturan pil temu selama beberapa generasi. Selama seseorang adalah seorang alkemis yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, kami tidak dapat menghapus haknya untuk melakukannya, bahkan jika dia adalah bagian dari faksi yang merupakan musuh dari Pil Tower. Aturan ini mungkin memberikan satu sakit kepala, tetapi justru tindakan inklusif dari Pil Tower ini yang memungkinkan Pil Tower tumbuh ke level hari ini. Oleh karena itu, ada beberapa aturan yang tidak dapat disentuh, Xuan Kongzi menjelaskan dengan agak tidak berdaya. Semua orang perlahan mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Xiao Yan sendiri adalah musuh bebuyutan dengan Hall of Souls. Selain itu, ia bermaksud untuk mendapatkan api-api 3000 dengan segala cara. Dia tentu tidak keberatan dengan masalah ini. Masih ada 7 hari tersisa sebelum seleksi pertemuan temu akan dimulai. Kalian semua harus mencoba yang terbaik untuk tetap berada di dalam Pil Tower selama periode waktu ini. The Hall of Souls mungkin diam-diam menggunakan beberapa trik untuk mendapatkan tempat juara. Oleh karena itu, kamu semua harus berhati-hati, Xuan Kongzi diinstruksikan. Kelompok Xiao Yan sekali lagi mengangguk. Saat ini, satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan adalah menunggu sampai pil dimulai. Xuan Kongzi tersenyum. Matanya yang hangat berubah menjadi Xiao Yan. Setelah itu, dia secara acak memilih sebuah gulungan dari meja dan melemparkannya ke Xiao Yan. Dia berkata, aku mendengar kamu cukup tertarik dengan handprint spiritual Ying Er. Ambil dan lihat baik-baik, meskipun handprint spiritual ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang sangat tinggi, itu juga merupakan barang yang sangat langka di dunia luar. Xiao Yan menerima gulungan itu. Hati senang melintas di matanya saat dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan berkata, terima kasih, Xuan Tua. Itu hanya masalah kecil. Xuan Kongzi tersenyum. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke semua orang. Kelompok Xiao Yan tidak tinggal lebih lama setelah melihat pemecatannya. Mereka membungkus sebelum perlahan mundur dari aula besar. Xuan Kongzi akhirnya tersenyum setelah melihat semua orang mengundurkan diri. Dia dengan lembut berkata, Yao Chen, hasil dari taruhan kami akan ditentukan oleh apakah Xiao Yan atau Ying Er akan dapat memperoleh tempat juara kali ini. Aku ingin tahu apakah kamu masih bisa. Xiao Yan menyapa dokter peri kecil dan yang lainnya kembali ke tempat tinggal. Dia kemudian memasuki kamarnya. Setelah itu, dia duduk di tempat tidur di kamar dan sembuh. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan gulungan abu-abu pucat muncul di dalamnya. Itu adalah gulungan yang Xuan Kongzi telah berikan padanya sebelumnya. Tangan Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Xiao Yan berpikir sejenak setelah melihat ini. Setelah itu, dia meraih gulungan itu dan dengan lembut meletakkannya di dahinya. Riak tak terlihat segera melonjak setelah gulungan itu menyentuh dahinya. Segera, Xiao Yan merasakan benang informasi mengalir ke kepalanya seperti air banjir. Aliran informasi ini adalah skill jiwa yang dipraktekkan Cao Ying. Benda ini disebut handprint Dou. Segel tangan Xiao Yan berubah sangat lambat, namun, wajahnya dipenuhi dengan keseriusan. Kekuatan spiritual mengalir keluar dari antara alisnya. Setelah itu, ia bertindak dalam kombinasi dengan segel tangan dan digabungkan bersama. Pelatihan semacam ini mungkin membosankan, tapi itu diperlukan. Waktu dengan cepat mengalir sementara Xiao Yan fokus dalam pelatihan. Mengikuti formasi mantapnya, dia perlahan-lahan membiasakan diri dengan fluktuasi energi yang berkumpul di sekitar telapak. Waktu mengalir oleh air yang seperti itu, Xiao Yan tidak menyadari pelatihan ini berlangsung hampir 10 hari. Selama 10 ini hari, manusia di dalam Holy Pill City membengkak karena pertemuan pil yang diadakan. Pil Gathering bukan hanya acara besar dari wilayah pil, itu juga merupakan acara besar untuk wilayah Central Plains. Mimpi dari sejumlah alkemis yang tak terhitung jumlahnya adalah untuk dapat menunjukkan performa terbaik mereka dalam pertemuan pil dan menjadi bintang yang mempesona di antara banyak orang di benua. Pertemuan pil ini berbeda dari masa lalu, karena api-api 3000, banyak faksi telah mengirim para alkemis di bawah mereka. Dari kelihatannya, mereka bermaksud untuk mendapatkan api-api 3000. Selain itu, Pil Gathering kali ini akan menjadi arena bagi banyak alkemis untuk bersaing menggunakan semua keterampilan yang telah mereka pelajari. Banyak alkemis akan bersaing untuk melihat siapa yang terbaik dalam pertemuan pil ini.